Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat video rekomendasi saham untuk watchlist ya, untuk watchlist trading di tanggal 18 September 2024. Nah, seperti biasa saya disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual, jadi saya melakukan analisa saham dan saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik itu saya informasikan di sini. Jadi saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan teman-teman harus paham bahwa keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan sekali lagi saya highlight ke teman-teman, biasanya saya hanya entry di saham watchlist saya yang ketika market opening direspon naik ya. Jadi biasanya kalau naik 2-3% saya akan terus ikut kejar ya. Tapi kalau dia nggak perform atau malah merah, saya nggak entry. Jadi itu ya catatannya buat teman-teman. Yang memang enak main di saham hijau ya teman-teman, jangan main di saham merah, biasanya resikonya lebih tinggi. Gitu. Oke, saya juga nggak bisa kasih kepastian bahwa saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Biasanya kalau saya kasih 4 saham, satu saham aja naik, let's say kita bisa ambil 2% misalnya ya. Pakai konservatif 2% aja kan udah lumayan ya, tiap hari ada cuan gitu ya. Dan saya harap ya itu dia, teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, langsung aja di tanggal 18 saya punya 2 saham perbankan, BRIS sama Arto, yang mungkin akan ada sentimen pengumuman ya, katanya mau The Fed mau memotong suku bunga kah atau gimana. Yang ketiga nih PFA dan SGR. PFA ini sebenarnya telat ya, tapi ini menurut saya bagus. SGR nih tiba-tiba ada ledakan volume, dan beberapa saham lainnya ya yang mungkin akan menarik. Ya, untuk rekomendasi kemarin ya saya buat itu di tanggal 17 itu ada KMDS, PKPK dan Kepik. Karena MLPT-nya kena suspend ya, udah jelas karena suspend kedua dia akan masuk ke full call auction ya, atau papan pemantauan khusus. Dan dari 3 watchlist saya dan MLPT sayangnya suspend gitu ya. KMDS ini naik 5% ya, KMDS naik 5%, tapi kalau kayak gini, kalau teman-teman nggak cepet scalping ya, ini pasti ya, ada resiko loss lah ya gitu. Ya, KMDS naik 5%, PKPK sempat arah dan akhirnya ditutup 14,5. Tapi data transaksinya menurut saya sudah kurang begitu oke ya. Jadi ya buat teman-teman yang masih hold PKPK, better hati-hati ya. Dan saya punya saham Kepik juga. Kepik naik 2%. Jadi ya asumsi saya teman-teman bisa dapet cuan ya, mudah-mudahan. Ya saya pribadi coba trading di PKPK tadi, tapi nggak dapet barang ya, udah kenceng banget naiknya, udah di atas, saya nggak berani masuk lagi. Dan saya malah cuannya dari saham BRIS ya teman-teman, dari saham BRIS. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan sahamnya supaya tidak terlalu lama. Oke, saya bukain dulu chartnya satu-satu. Ini teman-teman sebenarnya ada beberapa saham yang muncul di top gainer. Tapi kalau saya lihat MITI, Tefas, Bema, Sona, RGK, Live ini saya sudah coba screening juga. Ini beberapa value transaksinya sangat kecil ya. Biasanya kalau saham kayak gitu resiko buat kena banting ya gede banget ya. Saya pribadi sih sebenarnya kalau sendirian aja suka sih mantau saham-saham kecil kayak gitu, tapi kalau saya share di konten YouTube saya takut khawatir ada beberapa teman-teman yang ikut terus nggak bisa mantau gitu ya, dan ya nggak sempet mantau, tahu-tahu kena bantingan keras. Saya nggak mau menghindari hal seperti itu ya teman-teman. Jadi yang saya rekom pertama langsung aja BRIS. BRIS ini secara chart udah jelas menarik ya. Ya ini kemarin waktu pengumuman dia masuk ke large cap-nya FTSE, ya sebenarnya kalau nggak salah di penghujung Agustus ya. Di penghujung Agustus dia dapat pengumuman bahwa dia masuk ke large cap-nya FTSE, tapi karena secara mungkin market cap-nya nggak terlalu gede kali ya atau gimana, itu malah harganya turun dan mulai gerak lagi dari tanggal 5 September. Kalau saya perhatikan ya dari tanggal 5, nah ini solid. AKBK Foreign yang masuk ya, ini AKBK Foreign ini adalah broker yang biasanya dipakai ya sama yang digunakan untuk indeks FTSE gitu ya. Dan ya memang sentimennya masih sangat kencang ya, mungkin itu gitu ya, karena memang selain juga akan ada pengumuman untuk bank yang akan diuntungkan kalau seandainya suku bunga dipotong, dan data transaksi tanggal 17 juga masih AKBK mendominasi. Saya pribadi malah hilang barang ya teman-teman. Jadi ya waktu dia mulai ada penurunan sini saya khawatir malah saya buang barang, tapi ya
nggak apa-apa. Besok kalau seandainya dia naik kencang lagi, kita ikut pantau lagi gitu ya teman-teman. Yang kedua, saya punya saham Arto. Ini juga saham luar biasa. Pada saat tadi pagi saya sempat mantau saham Arto ini teman-teman. Dia HK-nya cukup lumayan kuat ya. Nah, ketika market opening nih HK-nya langsung kencang sekali teman-teman. Dan ya beberapa saya perhatikan kalau seandainya kita compare aja nih kan 62 sama 38 ya. Sebenarnya mirip-mirip sih. Breeze juga HK-nya lumayan kencang ya teman-teman. Tuh. 56 sama 44. Tapi memang dua bank ini yang hari ini saya pantau ketat ya, dan trading di saham Breeze juga Arto. Arto saya kecil ya teman-teman, ambil cuan tipis ya. Kalau dari chartnya teman-teman, ini menurut saya menarik ya. Menurut saya menarik kalau besok dia akan lanjut ya. Mungkin saya berasumsi ya membuat sedikit console box ya. Ini kan console box, kalau seandainya besok dia masih oke ya, mungkin dia akan break sini. Ya mungkin dia akan break ya. Kalau dilihat dari data transaksinya sih ini sangat mendukung ya, karena YU net sale-nya 10 billion, MG 3,7, PD 3,7, buyer-nya itu 2 kali lipat dari top 1 seller. Nah, ya, di ZP juga buy lebih gede dari top seller 2 ya. Begitu juga seterusnya. Ya, jadi menurut saya menarik, volume juga break ya, volumenya break dari volume rata-rata 20 hari ya. Jadi hari ini memang kencang ya Arto. Ya mungkin ada sentimen mau suku bunga tadi ya, tapi saya nggak tahu. Fokus saya hanya pantau aja. Kalau dia naik kencang saya ikutan ya, naik kencang dengan buying power yang kuat saya ikutan. Kalau seandainya mulai ada seller keluar yang neken harganya, saya exit gitu ya. Ya biasanya saya hanya akan entry kalau dia naik 2-3% lah ya. Satu mungkin masih oke lah, kalau saham gede 1-2%, 1-2-3% tuh oke untuk dipantau. Ya, saham yang nggak terlalu gede gitu ya pergerakannya, tapi ini sebenarnya liquid juga ya. PIVA, ini PIVA udah keluar beberapa kemarin udah sempat saya mention ya. Di PIVA dia udah keluar dari console boxnya dan sudah break 2 kali ya. Ini break sideways 3 candle, volume kecil. Hari ini volumenya kembali besar dengan kenaikan 14,3%. Ya, tapi kalau teman-teman perhatikan data transaksinya ini sebenarnya netral ya. Ya, seller 1,3, buyer 1, 2,6, 2,4. Ini menurut saya bukan distribusi ya, bukan distribusi, tapi ya sahamnya ini secara solid naik, volumenya gede ya gitu. Dan kita perhatikan aja nanti ketika besok open, kalau dia di HK kenceng, kita bisa ikutan kan, dia volatilitasnya lumayan ya kenaikannya, tapi dia memang bukan karakter saham yang ketika open naik kenceng. Jadi dia bertahap gitu ya, makanya kita perhatiin aja kalau dia besok nggak naik kenceng atau ya nggak kenceng geraknya ya, nggak usah entry teman-teman, nunggu aja ada momentum aja ya. Sama mirip-mirip yang keempat saham SGR, sama dia naik 19,6%. Data transaksinya sebenarnya sih masih so-so aja ya, kalau kita perhatikan chartnya juga sebenarnya nggak salah chart, ini salah satu saham ya yang saya pantau juga. Nah, chartnya itu seger, ini keluar volumenya ya gitu. Data transaksi ini sebenarnya kalau dibilang ini bukan akumulasi kuat pun ya ini kurang begitu valid, karena transaksi yang terjadi di hari ini tuh sangat-sangat besar ya. Dia 6,5 miliar. Kalau kita compare di tanggal 16 libur ya, 13 di satu candle sebelumnya hanya 200 jutaan ya. Ya ini memang mengindikasikan biasanya kalau sahamnya naik, volumenya kencang, itu terkonfirmasi ya, dan menarik ya. Cuman saya juga nggak mau expect terlalu gimana ke teman-teman. Saya mau tanamin ke teman-teman bahwa ketika sahamnya yang saya rekomendasi itu naik kencang, baru teman-teman ikutan. Jadi jangan entry kalau seandainya sahamnya nggak gerak apalagi merah gitu ya. Ya mudah-mudahan di besok ya tanggal 18 kita bisa dapat cuan. Ya, itu aja dari saya kali ini. Mungkin kalau ada teman-teman punya saham lain mau sharing, boleh ya sharing di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih, salam cuan, thank you.